Halo, welcome back to my YouTube channel. Di kesempatan yang baik ini, aku mau sharing lagi nih. Seperti biasa, berbagi soal-soal ekonomi ya. Yaps, kali ini aku mau berbagi 10 soal saja ya, gak perlu banyak-banyak ya. Nah, soal ini fokus aku bikin buat persiapan untuk yang mau ikut ujian UTBK ya. Di antara soal-soal yang aku bagi ini adalah soal yang pernah muncul di ujian-ujian UTBK sebelumnya ya. Jadi buat kamu yang ingin atau yang akan ongoing to kampus ya tahun ini, cocok banget nonton video aku ini. Semoga nanti ketika berhadapan dengan ujian-ujian yang sebenarnya ya, teman-teman akan mudah untuk menjawab soalnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja aku akan mulai ke video pembahasan. Tapi seperti biasa, sebelum aku mulai, aku ingatin lagi buat kamu yang tertarik dengan channel aku, tolong bantu aku mengembangkan channel aku dengan klik tombol subscribe ya. Boleh juga like, komen, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan dengan video menarik aku lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu aku nanti dengan subscribe-nya. Semoga urusan teman-teman semua dipermudah oleh Yang Maha Kuasa dan lancar-lancar bagi yang studi. Semoga sukses selalu. Oke, langsung saja aku mulai ke video pembahasan ya. Keep watching. Oke, kita mulai ke soal nomor 1. Ini adalah soal SBMPTN 2017. Nah, di sini katanya yang merupakan contoh perusahaan manufaktur. Oke, teman-teman harus tahu. Nah, perusahaan manufaktur itu apa? Perusahaan yang dia membuat atau mengubah ya. Mengubah bahan mentah ya, mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Nah, setengah jadi atau ada ataunya ya, atau bahan jadi. Oke. Nah, kita misalnya kayak gini teman-teman. Perusahaan manufaktur itu kan dia ngubah bahan mentah menjadi setengah jadi atau bahan jadi. Oke. Ada perusahaan makanan. Kalau perusahaan makanan itu kan dia ada bahan mentahnya ya, kayak misalnya tepung, terigu, mentega, gula. Nah, itu diubah jadi barang setengah jadi dulu ya. Barang setengah jadi kan contohnya misalnya adonannya jadi adonan dulu, baru jadi kuenya ya, baru jadi bahan jadinya. Nah, itu contoh perusahaan manufaktur. Oke, kita cek di soal juga. Jawabannya perusahaan pupuk pertanian. Ya, ini adalah perusahaan mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi. Nah, ini masuk. Perusahaan otomotif ini pasti ya. Perusahaan otomotif kan yang bergerak di bidang seperti kayak motor itu kan termasuk ya alat-alat teknologi itu termasuk kan ada bahan mentah yang diolah ya menjadi setengah jadi dulu ya. Nah, baru dia menjadi barang otomotifnya ya, ini masuk. Perusahaan mie instan ini so pasti masuk. Oke, ini perusahaan angkutan udara ini termasuk perusahaan jasa, jadi nggak masuk ya. Jadi jawabannya adalah alfa ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Setelah bekerja pada sebuah toko kue selama 3 tahun, Tiur diberhentikan dari tempat bekerja. Selanjutnya Tiur memutuskan untuk membuat toko kue sendiri, katanya di sini kan. Nah, keputusan Tiur tersebut disebabkan oleh karena Tiur udah kerja 3 tahun tiba-tiba diberhentikan, itu kan namanya PHK ya, pemutusan hubungan tenaga kerja. Biasanya kalau PHK ini biasanya kan karena perusahaan ingin mengurangi karyawannya ya. Nah, karena alasan tertentu dia mem-PHK si Tiur. Oke, so pasti nomor 3 masuk. Oke. Kalau nomor 3 masuk, so pasti nomor 1 masuk ya. Potensi laba yang cukup besar pada usaha kue. Kue itu kan merupakan barang yang lumayan ini ya, terjangkau harganya. Selain itu, jadi oleh kebutuhan bagi beberapa orang, kue ini jadi kayak makanan di luar makanan pokok gitu. Setelah makan pokok kan nasi kan, mereka
ngemilnya pasti kue kayak gitu kan. Jadi kan kalau termasuk makanan pokok juga, dia termasuk potensi labanya termasuk bagus ya, banyak permintaannya ternyata kayak gitu ya. Nah, besarnya permintaan kue ya, oke ini juga masuk, jadi jawabannya adalah A. Kalau banyaknya pesaing itu tidak ya, nah itu tidak, jadi jawabannya adalah alfa. Oke, nomor 3. Neraca lajur merupakan salah satu bentuk laporan keuangan perusahaan. Oke, ini salah ya teman-teman. Neraca lajur itu bukan bukan laporan, tapi kolom-kolom yang ada 10 itu. Dia fungsinya kayak mempermudah membuat laporan aja, tapi bukan termasuk laporan keuangan ya. Oke, berarti ini adalah salah pernyataannya, sebab neraca lajur bukan kewajiban, artinya perusahaan boleh membuat neraca lajur, boleh tidak. Ini benar ya. Neraca lajur itu nggak wajib teman-teman ya. Yang wajib itu laporan keuangan ya. Jadi salah benar jawabannya adalah delta. Oke, delta. Oke, nomor 4, jika diketahui fungsi permintaan untuk barang X adalah sebagai berikut katanya kan. Oke, ini fungsinya. Nah, didasarkan pada informasi tersebut dapat diketahui bahwa nah ini kalau lihat dari option ya, ini kan katanya di sini barang X adalah publik, barang X adalah mewah, barang X inferior. Nah, kalau jenis barang yang di optionnya, yang ada di option, berarti kita disuruh cari ED-nya ya, elastis demand-nya, baru kita ketahui jenis barangnya. Oke, kalau ketemu fungsi kayak gini ya, ini kan fungsi permintaan. Kita tinggal pakai yang nama rumusnya kayak gini ya, rumusnya kayak gini ya. Nah, ED sama dengan Q aksen dikali P per Q. Oke, Q aksen adalah turunan dari QD-nya. Nah, Q aksen turunan dari QD. Berarti turunan dari QD 350 kan turunan 0. Min 3P turunan aja min 3 doang. Min 3 aja ya. Oke, min 3 aja. Oke, kalau P di sini belum diketahui ya, biasanya P itu kita umpamakan nilainya ya. Jadi P di sini diumpamakan nilainya 100, oke ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, umpamakan aja nilainya P adalah 100. Oke. Nah, Q aja ini belum ketemu ya. Jadi bisa ini kita cari lewat persamaan QD. Nah, QD kan persamaan 350. Nah, berarti 350 dikurang 3 kali P-nya. P-nya udah ada belum? Udah. Oke, P-nya 100. Oke. 350 kurang 300. Nah, dapatnya 50. Udah ketemu nih P, Q aksen dan Q. Nah, ini Q ya. Q doang ya. Oke. Jadi kita bisa masukkan langsung ke sini ya. Q aksen berarti min 3 dikali P-nya 100. Nah, dibagi Q. Oke. Q-nya ini ya. Q-nya 50 ya. Oke, 50. Nah, ini bisa coret sama-sama, kita bagi 50 ya, ini dapat 2. Min 3 kali 2 dapatnya min 6. Oke. Kalau dalam elastisitas demand ya, elastisitas maksudnya ya, permintaan penawaran, min itu dihilangkan. Jadi ED sama dengan 6. Oke. ED ini berarti besar dari 1. Nah, itu adalah untuk barang yang namanya, oke aku sambung di bawah aja ya. Kalau ED besar dari 1, itu barangnya adalah elastis ya. Barang elastis contohnya apa? Barang kebutuhan mewah ya. Oke. Barang X besar kemungkinan adalah barang publik. So pasti salah nomor 1 ya. Barang X kemungkinan adalah barang kebutuhan mewah. Ini benar banget. Barang X besar kemungkinan ada barang inferior, salah ya. Elastis barang X cenderung elastis. Oke. Kalau ED besar dari 1, itu barangnya elastis ya. Contoh barang elastis apa? Barang mewah ya. Barang mewah. Nah, jadi jawabannya adalah 2 dan 4C. Oke, nomor 5. Oke, kita masuk ke nomor 5 ya. Sebenarnya ini soalnya mudah kalau teman-teman tahu konsepnya ya. Yang bukan merupakan ciri pasar monopoli adalah katanya. Oke, yang bukan. Nah, produsen dapat menetapkan harga di atas penerimaan marginal. Nah, ini kita skip dulu ya. Yang B, produsen bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Iya, ini pasti ya, karena dia cuman sendiri, jadi dia bebas sesuka hati, dia mau ngasih keuntungan berapa, mau cari laba berapa, itu suka hati. Orang kan tetap beli di perusahaan dia karena cuma satu barangnya, cuma satu perusahaannya kayak gitu ya.
Oke, nomor C, produsen lain sulit masuk ke pasar. Iya, ini benar banget ya. Yang D, kurva permintaan yang dihadapi monopolis sama dengan kurva permintaan pasar. Kita skip. Perusahaan memproduksi barang homogen. Iya, ini barangnya homogen ya. Monopoli itu namanya perusahaannya cuma satu, barangnya sejenis ya. Nah, barang sejenis atau susah banget mencari barang pengganti ya. Nah, kita nomor A dulu kita bahas. Produsen dapat menetapkan harga di atas penerimaan marginal ya. Ini benar ya. Nah, P di atas MR. Nah, P di atas MR. Nah, ini benar ya. Ini benar. Nah, yang D, kurva permintaan yang dihadapi monopoli sama dengan kurva permintaan pasar. Ini salah ya. Kurva monopoli itu dia kayak gini. Nah, kalau kurva untuk monopolis ya, ini P, ini Q, dia curam banget. Nah, ini dia curam banget. Nah, itu dia bentuknya. Kalau untuk permintaan pasar kan teman-teman tahu ya, permintaan pasar itu gimana bentuknya. Kayak gini ya. Nah, kurva demand. Nah, so pasti ini salah. Jadi jawabannya adalah delta. Oke ya. Oke, kita langsung ke nomor 6. Keseimbangan konsumen tercapai pada saat katanya di sini. Oke. Kalau keseimbangan konsumen ya. Ini teman-teman mungkin tahu ya. Keseimbangan konsumen ini dia kurvanya. Nah, ini kita buat dulu garis budget line-nya. Nah, ini garis budget line namanya ya. Ini garis budget line, kurva anggaran. Nah, ini barang X, barang Y. Nah, kurva anggarannya segini loh, kayak gitu-gitu ya. Oke, kalau kurva keseimbangan konsumen itu adalah garis anggarannya atau budget line-nya harus dia bersentuhan atau bersinggungan. Nah, ini bersentuhan namanya. Tapi bukan memotong ya. Nah, harus Oke, seperti itu ya kira-kira gambarnya ya. Oke, tapi sebenarnya bukan terlalu cekung. Nah, bentar ya. Oke, ntar dulu aku perbaiki dulu. Nah, kurva keseimbangan konsumen itu terjadi ketika kurva budget line bersinggungan dengan kurva yang namanya seperti ini ya, bersinggungan dia sama dengan indifferent curve, IC. Nah, IC indifferent curve. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini keseimbangan konsumen ya. Berarti jawabannya adalah kurva indiferensi memotong. Ini pasti salah ya. Kalau memotong itu kan memotong dia. Ini bersinggungan namanya. Nah, kurva indiferensi di atas garis anggaran ini bukan di atas ya. Ini bukan di atas, ini namanya bersinggungan. Kurva indiferensi bersinggungan dengan garis anggaran. Ini jawabannya ada. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, nomor 7. Nah, nomor 7. Dibeli suatu barang dengan rincian sebagai berikut. Harga faktur potongan tunai dibayar kas segini. Peristiwa tersebut dicatat secara akuntansi sebagai berikut. Oke. Nah, kalau harga faktur ini berarti harga barang yang dibelinya. Nah, berarti kalau dia beli barang ya, berarti pembeliannya bertambah ya. Pembeliannya bertambah berapa? Sebesar ini 10 juta. Di mana posisi bertambahnya pembelian? Di debit ya. Oke, kita langsung ke yang selanjutnya. Potongan tunai. Oke, dia dapat potongan tunai segini 2.500.000 ya. Nah, kalau potongan tunai itu kan sama dengan potongan pembelian ya. Oke, dia dapat potongan segini katanya. Berarti potongan tunainya pasti bertambah ya. Potongan tunainya atau potongan pembelian bertambah. Kalau potongan pembelian itu bertambahnya di kredit ya, dia berlawanan nih sama induknya. Ini induknya nih ya, pembeliannya. Potongan tunai itu selalu berlawanan posisinya sama dari induk. Nah, kalau induknya di debit, dia pasti di kredit. Oke, dibayar kas, otomatis di sini kasnya berkurang ya. Kas berkurang kan di kredit ya. Nah, kita cek. Kredit dalam kas 7.500.000. Kredit kas 7.500.000. Ini benar. Kredit dalam perkiraan pembelian. Pembelian itu bukan kredit ya, di debit dia, makanya salah. Kredit dalam perkiraan potongan tunai. Oke, potongan tunai kan ini dia, kredit. Emang benar ya. Oke, debit dalam perkiraan potongan tunai. Salah, potongan tunai bukan di debit tapi di kredit. Jadi jawabannya adalah bukan C ya, tapi B. Nah, B. Ini jawabannya adalah B.
Oke, kita langsung ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini soalnya mudah banget ya, teman-teman harus tahu bentuk dari fungsi permintaan. Nah, di bawah ini yang termaksud fungsi permintaan adalah fungsi permintaan kayak gini ya. Q sama dengan, nah, A min BP ya, A min BP. Oke, A min BP. Ini B-nya B kecil aja ya. A min BP. Nah, atau P sama dengan A min B Q ya. Jadi hubungan antara Q dan P selalu negatif. P dan Q selalu negatif ya. Kita lihat di soal. Q sama dengan min 8 tambah 4P. Oke, P-nya ini dia, positif 4. Q-nya positif juga. Ini kan nggak ada min ya. Berarti ini salah. Ini penawaran nih. P sama dengan 4Q tambah 50. P-nya positif ya. Ini positif ya. Kan ada angka 1 nih di sini nih. Q-nya positif juga 4Q. Jadi ini so pasti juga salah ya. Positif itu kan kurva, ini adalah fungsi penawaran. Q-nya positif, P-nya P. Oke, P-nya positif juga. Ini salah juga ya. Yang P di sini nomor 4, P-nya positif, Q-nya negatif. Jadi ini betul. Jadi yang benar adalah 4 saja ya. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Katanya di sini penetapan harga barang floor price untuk suatu komoditas dilakukan, katanya kan dilakukan pemerintah apabila. Oke. Nah, ini dia. Nah, aku gambarin kurvanya dulu dan aku akan jelaskan menurut kurva. Tapi kenapa dia mencong? Oke, tunggu ya. Kita buat kurvanya lurus-lurus. Nah, kayak gini dia. Kalau untuk kurva penawaran itu, kalau untuk untuk floor price ini dia gambarnya. Aku buat dulu gambarnya ya. Nah, ini adalah gambar kurva demand, ini demand. Nah, ini adalah supply ya. Oke. Nah, keseimbangan konsumen atau keseimbangan pasar kan di sini nih. Nah, ini namanya titik yang namanya equilibrium ya, equilibrium. Oke. Nah, floor price, katanya di sini floor price untuk suatu komoditas dilakukan pemerintah apabila. Nah, floor price itu sama dengan harga minimum. Harga minimum tuh di sini dia posisinya, P min. Nah, P-min. Kenapa dibilang harganya minimum? Karena harganya rendah sekali ya. Harganya di sini nih awalnya. Kemudian karena rendah dinaikkan ke harganya di atas keseimbangan. Ini titik keseimbangan kan ini nih, dinaikkan ke sini. Nah, apa yang terjadi ketika harganya dinaikkan? Nah, kalau harganya dinaikkan otomatis akan terjadi kelebihan supply. Nah, excess supply. Kelebihan supply karena di sini kan yang diuntungkan adalah produsen ya. Nah, ini dia excess supply. Nah, oke. Kalau harga maksimum, nah harga maksimum posisinya di sini nih. Harga maksimum P max posisinya di atas di bawah keseimbangan pasar. Nah, ini dia. Ini dia ya. Harga maksimum di sini posisinya. Nah, kalau di bawah keseimbangan pasar berarti akan terjadi di sini yang namanya kelebihan. Nah, ini kelebihan excess ya, excess demand, kelebihan permintaan ya. Harganya itu mula-mula tinggi banget ya, karena tinggi kan konsumen jadi dirugikan. Jadi diturunkan sama si pemerintah ya. Diturunkan di bawah keseimbang pasar. Jadi kalau diturunkan akan terjadi yang namanya kelebihan permintaan. Kalau dinaikkan akan terjadi kelebihan penawaran. Oke, kita cek di soal. Permintaan lebih besar daripada penawaran katanya di sini. Oke. Kalau di sini ya, permintaan lebih besar daripada penawaran. Bukan, ya di sini kan penawaran lebih besar dari permintaan. Jadi salah. Terdapat surplus produksi. Iya, surplus produksi iya. Kalau di atas keseimbangan pasar otomatis kan produsen yang diuntungkan kayak gitu ya. Nilai tukar tidak stabil, ini salah. Harga equilibrium dianggap terlalu rendah. Ya, benar banget. Pertama harganya di sini ya, harganya di bawah equilibrium. Nah, karena harganya terlalu di bawah, makanya ditingkatkan lagi ke atas keseimbangan pasar ini, P min. Jadi
harga minim equilibrium kan dianggap terlalu rendah, itu berarti jawabannya adalah Charlie. Nomor 10. Pasar persaingan sempurna, katanya di sini. Pasar persaingan sempurna terjadi apabila, oke, kita cek ya. Jumlah pembeli banyak, jumlah penjual banyak, so pasti iya. Ini iya. Barang homogen iya, produsen baru mudah keluar masuk pasar iya, tidak ada campur tangan pemerintah, ini iya. Jadi jawabannya E. Nah, maksudnya yang nomor 4 ini tidak ada campur tangan pemerintah dalam harga ya. Kalau dalam harga itu kan yang menentukan kan mekanisme pasar ya, melalui penawaran dan pembeli, penawaran dan jual beli harga, penawaran harga maksudnya di sini ya. Jadi karena banyak banget penjual dan pembelinya, otomatis di sini kan yang menentukan harga itu melalui mekanisme pasar, bukan si pemerintah yang ngatur. Jadi jawabannya adalah elang E ya. Oke, itu dia video pembahasan soal-soal UTBK. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Jika kamu merasa ada yang ingin ditanyakan mengenai soal-soal tadi, boleh klik atau boleh tulis di kolom komentar ya. Dan jika kamu mau request tentang soal ataupun materi apa yang akan aku share di video selanjutnya, boleh banget ya request juga di kolom komentar. Oke, karena waktu kita sudah habis, sebentar lagi aku akan akhiri pembahasan kali ini. Tapi sebelum aku akhiri, aku ingatin lagi nih buat kamu yang belum subscribe channel aku, tolong bantu aku mengembangkan channel aku dengan tekan tombol subscribe ya. Dan boleh juga like serta komen serta share. Oke, makasih banget buat kamu yang sudah subscribe. Semoga sukses, dan buat yang lagi UTBK sukses selalu. Semoga yang lagi prepare sekarang ini lulus semua di ujian UTBK dan dapat PTN favoritnya. Semoga video aku ini dapat membantu teman-teman semua. Amin. Dan sehat-sehat terus ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.